Sekarang berada di sesi terakhir ya, di sesi ke-7 kali ini, live session sesi ke-7 untuk AWS Academy Cloud Foundation Training. Nah, di sesi ke-7 ini, kalau kita lihat sesuai ini ya, sesuai jadwal yang sudah dibuat sebelumnya, isi dari sesi ini itu terkait dengan Cloud Practitioner Exam Readiness. Jadi kita akan membahas bagaimana persiapan-persiapan yang perlu dilakukan kalau memang ada beberapa kawan atau teman-teman yang ingin mengambil sertifikasi untuk AWS Cloud Practitioner. Jadi memang tujuan untuk kita di bagian ini ya. Jadi AWS Academy Cloud Foundation memang ditujukan dipersiapkan peserta yang mengikuti kelas ini atau training ini untuk mengambil dan mengikuti itu ya AWS Certified Cloud Practitioner. Nah di sini untuk kali ini kita akan coba melihat gitu, beberapa hal yang perlu dipersiapkan kalau memang kita ingin mengambil sertifikasi. Yang ini sertifikasi yang bagian foundation paling dasar dari beragam tingkatan di AWS certification ya. Jadi Oke, yang pertama juga yang sama bahas berikutnya adalah jadwal ya. Jadi di hari Jumat ya, tanggal 10 kita akan melakukan final assessment. Ya. Final assessment ini akan dibuka nanti di modul. Jadi kalau kita lihat silahkan dibuka di bagian modul ada final assessment. Sekarang itu belum dibuka ya, belum dibuka, dan dibuka itu mulai jam 9 sampai jam 12 malam WIB waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau kita lihat lagi kembali ini self paced ya, cuma self paced, cuma ada waktu ya, ada waktunya kurang lebih nanti ada 60 pertanyaan, dan memang kalau kita lihat nanti ya bagian-bagian dari Cloud Practitioner juga itu kurang lebih modelnya hampir sama, mirip ya. Jadi kalau di Cloud Practitioner nanti kita akan berhadapan dengan kurang lebih 65 pertanyaan. Ya. Di sini ada 60 pertanyaan dengan kurun waktu yang kurang lebih juga hampir sama, ya, sekitar 90 menit di Cloud Practitioner. Waktunya kurang lebih sama 90 menit. Cuma untuk non-speaking, non-English speaking, ya, peserta yang tidak berbicara bahasa Inggris secara native, ya, itu bisa diberikan waktu tambahan. Kita bisa merequest waktu tambahan sekitar 30 menit tambahannya. Ini juga untuk membantu kita gitu memahami, memang bukan bahasa Inggris kan bukan bahasa pertama kita ya, bukan bahasa kandung kita, bahasa ibu kita. Jadi diberikan sedikit keleluasan gitu untuk ada tambahan waktu 30 menit untuk memahami pertanyaannya, memahami bahasa dari pertanyaannya, kemudian memberikan jawaban. Jadi ini sebaiknya dimanfaatkan ya. Cuma untuk final assessment tidak ada ya, waktunya fix gitu 90 menit. Itu silahkan bisa diambil kapan saja di hari Jumat tersebut, mulai jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Ya. Pastikan juga kita sudah punya koneksi yang cukup baik. Kemudian ini kan cuma dilakukan satu kali ya, jadi one time assessment saja. Dengan waktu 90 menit dengan 60 pertanyaan, jadi pastikan tidak ada gangguan-gangguan ya. Selama 90 menit itu minimal selama 90 menit tidak ada gangguan, Anda tidak terinterupsi dengan pekerjaan lain atau dengan dengan hal-hal lain di luar ujian final assessment ini ya. Penilaiannya akan langsung dilakukan ya, begitu kita di submit assessmentnya akan keluar nilai ya. Nilai pasnya atau nilai kelulusannya itu ada 60%, ya, minimal 60% jawaban yang benar. Sebelum mengambil final assessment, kayak kita bisa mengambil trial exam. Trial exam itu cuma ada 10 pertanyaan selama tidak ada batas waktu, kalau saya tidak salah. Nanti kita coba ambil, kita coba lihat jenis-jenis pertanyaan yang ada di trial exam untuk melihat bagaimana sih model pertanyaan. Jadi kalau saya boleh bilang final assessment ini anggap aja sebagai mock exam, mock certified exam. Tapi meskipun dia sifatnya mock atau cuma sebagai latihan, tapi di sini diperlukan ya, untuk mendapatkan kelulusan di AWS Cloud Academy Cloud Foundation Training ini ya.
Yang lain yang juga perlu saya infokan mungkin bahwa setelah Anda menyelesaikan semua 4 hal ini ya, dua poin ini, Anda bisa mengakses modul untuk klaim badge ya. Jadi klaim badge di sini yang bisa digunakan kalau misalnya modulnya sudah selesai ya. Jadi sudah fix semua selesai dari modul 1 sampai modul 10. Anda menyelesaikan semua labnya maupun knowledge check-nya, Anda bisa beralih atau bisa request ya. Jadi ada di bagian sini ya, badge and competition certificates. Anda bisa klik di sini dan karena ini bukan ini ya, student view. Saya belum kolok ya. Kalau untuk yang student view yang saya pakai ini dummy student masih belum selesai karena masih ada beberapa modul yang belum diselesaikan. Ya. Knowledge check-nya ada modul 2 saya belum coba dan seterusnya. Jadi memang belum bisa. Kalau saya tidak pakai student view, kita bisa lihat preview-nya saja ya. Preview, Anda bisa klik claim badge di sini ya. So, claim badge. Artinya Anda akan mendapatkan sertifikat dari Credly ya. Di sini ada Credly. Akan dikirim email dari Credly ini ya. Nanti Anda tinggal mengikuti instruksi yang ada di email tersebut dan bisa mendownload Certificate of Competition untuk AWS Cloud Foundation Training ini ya. Saya boleh perlihatkan nanti setelah di Credly Anda bisa mendapatkan kurang lebih badge-nya seperti ini. Badge-nya seperti ini, jadi AWS Academy Graduate, jadi lulusan dari AWS Academy Graduate untuk training AWS Academy Cloud Foundation. Ya, bisa share, ada beberapa opsi share di sini, bisa melalui beberapa sosial media atau Anda mau download ya, juga bisa dilakukan. Ini badge yang nanti Anda bisa klaim setelah menyelesaikan tadi ya, ada beberapa bagian yang semua modul, baik itu knowledge check-nya maupun lab-nya sudah diselesaikan semua ya. Oke, jadi setelah itu, final assessment di tanggal 10 sudah, saatnya Anda sudah mulai juga bisa ya, kalau sudah menyelesaikan knowledge check 10 modul dan sudah menyelesaikan lab juga, Anda bisa akses di modul claim your badge ini, atau juga bisa langsung melalui bagian modul di sini. Ya. Selanjutnya, oke. Jadi kita masuk di materi kita hari ini terkait dengan persiapan ya, persiapan untuk Cloud Practitioner Exam. Ini juga sebenarnya bisa disebut Anda bisa disebut sebagai persiapan juga untuk final assessment nanti. Nah, kalau boleh dibilang ya tadi ya, final assessment yang ada di sini ya, yang saat ini sebenarnya salah satu mock exam atau salah satu latihan exam untuk Anda, misalnya kalau memang ada yang mau lanjut mengambil sertifikasi exam dari AWS Certified Cloud Practitioner. Kita sudah melewati 10 modul, mungkin nanti kita akan coba lagi bahas ya beberapa key point dari beberapa modul ini. Kita bisa lihat kira-kira yang mana yang perlu pendalaman. Nah, di sini yang di bagian ini ya, certification resources, mungkin saya lihat dari student view aja supaya view-nya sama ya. Oke, certification resources ada 2 ya. Pertama, modul tentang resource dari certification itu sendiri, dan trial exam, ya, latihan atau persiapan untuk final exam. Jadi Anda dipersiapkan untuk final exam, dan final exam itu sendiri sebenarnya untuk kembali ya, melihat bagaimana persiapan Anda untuk mengikuti sertifikasi nantinya. Jadi memang dibuat sedekat mungkin modelnya seperti di ujian sertifikasi CCP atau Certified Cloud Practitioner. Oke, jadi seperti yang disebutkan di awal, jadi memang modul course ini ya, course ACF ini memang dipersiapkan untuk peserta yang ingin mengambil atau mempersiapkan mereka yang ingin mengikuti ujian AWS Certified Cloud Practitioner. Dan ini ada beberapa resource, nanti kita coba lihat satu persatu resource-nya seperti apa, dan nantinya
Saya mungkin akan, meskipun tidak langsung ya, tapi ini saya bisa kasih lihat mungkin beberapa panduan pada saat kita atau teman-teman yang ingin memang mengambil sertifikasi, baik di cloud practitioner ini maupun yang di tingkat associate memang, kalau yang ada yang berniat untuk ambil di associate nantinya. Oke, kita lihat dari certification overview aja dulu ya. Kita diarahkan ke situs AWS di sini. Nah, ini sebenarnya salah satu dari beragam sertifikasi di AWS. Terkait dengan proses identifikasi dan proses untuk mendevelop talent atau sumber daya untuk bisa mulai ya, mengimplementasikan dari cloud computing di organisasi tempatnya bekerja. Dengan kita mendapatkan sertifikasi ini, ini bisa memvalidasi. Ya. Jadi ada validasi nanti bagaimana kemampuan ataupun pengetahuan Anda. Sebenarnya kalau kemampuan kan sebenarnya kita sudah mulai juga kemarin ya, kita menguji pada saat Anda mencoba beberapa lab. Ya. Itu sebenarnya sudah ada kemampuan yang divalidasi pada saat Anda bisa melakukan minimal mengikuti langkah-langkah yang diterapkan, yang diinstruksikan dalam lab tersebut. Itu sudah ada minimal ada cloud fluency, Anda sudah cukup akrab tentang berbagai layanan yang ada di cloud. Pada saat Anda misalnya diminta, saya mau buat satu server, Anda terus bisa punya beberapa opsi. Anda bisa menawarkan beberapa opsi, misalnya Anda sudah tahu ada opsi-opsi untuk komputasi. Perlu untuk storage, Anda juga sudah mengetahui, kan ada beberapa opsi juga untuk storage. Perlu buat database di cloud, opsinya apa saja. Nah, Anda juga sudah punya dasarnya bahwa ada beberapa opsi juga, ada beberapa layanan service juga yang bisa menawarkan layanan database ya, dan beberapa core layanan lainnya yang ada di AWS. Exam overview-nya, kalau kita lihat ya, jadi levelnya di foundational, di level dasar, kemudian seperti yang saya bilang tadi, waktunya sama ya, 90 menit sama dengan final assessment tadi. 90 menit, seperti yang saya bilang tadi, akan ada, kita bisa minta tambahan 30 menit untuk, ya kalau non-English speaking ya. Pertanyaannya beda sedikit. Kalau di final assessment itu kita punya 60 pertanyaan, ini ada lebih sedikit ya, 65 pertanyaan. Pertanyaan, formatnya ada dua, nanti kita lihat apa multiple choice yang sering kita lihat ya, cuma memilih salah satu jawaban yang benar, sedangkan multiple response, ini dalam artian Anda perlu memilih dua atau lebih. Ya. Kalau multiple choice cuma satu yang perlu dipilih, yang benar. Kalau multiple response akan ada lebih dari satu jawaban yang benar dan Anda perlu memilih semuanya yang benar yang diminta oleh pertanyaan tersebut. Jadi ini dua tipe pertanyaan yang akan muncul di sana. Delivery methodnya ada beberapa. Ya. Kita bisa melalui testing center langsung datang gitu ke satu testing center. Bisa di person view dan terutama view ya. Saya tidak terpengalaman dengan PSI. Tapi person view sudah minimal ada 2 kali ujian dengan person view ini. Ya. Ini online proctor exam di person view maupun setahu saya di PSI juga sama. Ya. Maksudnya bisa datang ke testing center atau kita bisa setup di PC-nya masing-masing. Rekomendasi siapa yang bisa di sini yang direkomendasikan ya bahwa minimal sudah ada exposure, ini tidak harus ahli selama 6 bulan itu benar, tapi minimal sudah melihat gitu bagaimana sudah melihat bagaimana proses akses atau pembuatan resource ya, proses manajemen resource di cloud ya, itu kan sebenarnya sudah kita lihat kemarin ya, kita sudah melakukan lab ya, sudah melakukan activity di modul itu minimal istilahnya sudah ada exposure-nya di sana. Jadi saya bilang mengikuti Cloud Foundation saya rasa sudah cukup pada saat Anda bisa lulus dengan baik dari AWS Cloud Foundation training tadi, AWS Academy. Ini sudah, kalau saya boleh bilang sih bisa disamakan dengan exposure atau sudah bisa melihat ya bagaimana AWS Cloud sendiri itu bekerja. Sebaiknya juga ada basic understanding dari IT service ya. Jadi pemahaman paling dasar, pemahaman dasar terkait dengan service IT, kemudian
nanti yang juga cukup penting adalah yang cukup banyak jenis pertanyaannya dalam sertifikasi dan mungkin juga dalam final assessment, itu adalah use case-nya. Ada use case yang diberikan, kemudian Anda bisa memilih salah satu dari use case tersebut, kira-kira layanan mana yang paling cocok digunakan untuk use case yang disebutkan di soalnya. Di understanding IT service-nya dan use-nya, ya, use case-nya seperti apa. Core ya, jadi untuk Cloud Practitioner kita yang diharapkan adalah core dari AWS Service itu sendiri, dan sama juga use case-nya. Fokus lainnya adalah di bagian billing sama pricing models. Itu juga fokus yang harus cukup penting, dan nanti kita lihat sebenarnya ada beberapa persentase gitu, dari persentase dari konsep-konsep ini, ya berapa persen akan keluar dari pada saat Anda sertifikasi terutama. Kemudian konsep keamanan, ya ini konsep keamanan kita bicara tentang share responsibility ya. Kembali diingatkan yang share responsibility, bagaimana antara user sama AWS itu bisa berbagi tanggung jawab. Ya. Tidak hanya sepenuhnya di AWS, tapi karena kita yang membangun infrastruktur di atas cloud, tentu saja akan ada beberapa bagian, ya, beberapa part tertentu yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya si user atau pengguna yang membangun sistem tadi. Ya. Sedangkan itu yang kita sebut sebagai security in the cloud, ya, di dalam cloud-nya itu sendiri. Sedangkan security of the cloud, bagaimana cloud itu bisa berjalan, bagaimana cloud itu bisa bekerja ya, tanpa ada gangguan keamanan, dari sisi keamanan, itu adalah tanggung jawab AWS-nya, ya, security of the cloud-nya. Dan yang juga cukup penting adalah bagaimana impact-nya. Jadi ini yang juga cukup sering ya, bagaimana kita membandingkan antara kelebihan, ini sebenarnya bicara tentang kelebihan model cloud computing di suatu bisnis tertentu apabila dibandingkan dengan yang tradisional, atau dalam hal ini mungkin kita bicara yang versi on-premise. Kita bicara mungkin kelebihan dari sisi bagaimana kita bisa trade, ya, bagaimana kita bisa tukar dari yang sebelumnya kita harus selalu menggunakan capital expense, ya, harus ada modal awal yang cukup besar. Itu kita bisa rubah modelnya, ya, model pembiayaannya menjadi variable expense, ya, tergantung pada penggunaan. Ini sama lagi, jadi kelebihan-kelebihan maupun impact-impact dari cloud ini yang juga akan cukup banyak ditanyakan di sertifikasi ini. Dan secara tidak langsung sama juga di final assessment nanti. Oh, tadi saya lupa ya, exam overview biayanya sekitar $100. Saya lupa, nanti kita lihat tesnya. Kalau diskon 50% berarti 50 sekitar 50 US. Jadi ada exam, ada kodenya juga ya, yang perlu diperhatikan. Ada beberapa kode yang pada saat Anda mengambil exam sudah dijelaskan, multiple choice dan multiple response. Kemudian kita bisa lihat, oh ya, bahasa. Anda bisa memilih bahasa sebenarnya pada saat Anda akan mengambil satu exam, termasuk yang certification ini. Cloud Practitioner, cuman meskipun kebetulan ya di sini ditawarkan dalam bahasa Indonesia, ya, kalau saya boleh sarankan, sebaiknya jangan mengambil yang bahasa Indonesia, tetap aja mengambil bahasa Inggris, karena pada saat Anda belajar, ya, pada saat Anda belajar membaca dokumentasi, Anda belajar modul-modul itu kan semuanya dalam bahasa Inggris, dan Anda mungkin mengerti layanan-layanan maupun istilah-istilah tertentu, tapi dalam bahasa Inggris, dan belum tentu kalau pada saat istilah-istilah tersebut itu diterjemahkan gitu ke bahasa Indonesia, itu belum tentu kita pun belum tentu tahu gitu. Memang kalau ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau tidak. Ini kan sekarang kalau dalam bidang IT cukup banyak gitu istilah-istilah dalam IT yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan mungkin tidak semua orang akrab gitu, atau mungkin tidak semua orang menggunakan bahasa tersebut. Takutnya ada beberapa istilah yang Anda tidak kenal dalam bahasa Indonesianya, tapi Anda tahu jelas gitu artinya dalam bahasa Inggris. Itu yang kita mau hindari. Jadi Anda sudah belajar modulnya dalam bahasa Inggris, dokumentasi-dokumentasi yang sudah ada untuk AWS juga itu yang lengkapnya tentu saja dalam versi bahasa Inggris. Jadi kalau saya sarankan silakan mengambil tetap dalam bahasa Inggris.
Minimal akan ada juga tadi ya tambahan waktu untuk memahami pertanyaan-pertanyaan atau memahami bahasa yang digunakan dalam pertanyaannya. Menggunakan ada yang disebut sebagai ESL ya. Kalau memang Inggrisnya bukan bahasa pertama kita. Ada exam guide ya, kita bisa lihat exam guide. Oke, jadi ini khusus untuk Certified Cloud Practitioner. Nanti kalau misalnya Anda memang ingin mengambil sertifikasi di tingkat associate, apakah itu System Operation maupun DevOps misalnya, itu beda lagi exam guide-nya. Masing-masing punya jenis pertanyaan atau memang fokus pertanyaan, fokus materi yang perlu dipelajari. Nah, khusus untuk Certified Cloud Practitioner sebagai tujuan dari training kita selama ini ya, dari 2 minggu lalu ya, kita sudah ada 6 kali ketemu, yang ketujuh, kurang lebih sama dengan yang kita pelajari dari awal ya. Jadi ada value dari AWS Cloud, apa sih gunanya, apa sih kepentingannya sehingga kita harus pakai cloud computing dibanding misalnya dengan on-premise, ya, dengan traditional data center. Itu yang kita harus pahami. Jadi meskipun nanti pertanyaannya bisa dibolak-balik, pertanyaan agak mengecoh, Anda bisa memahami bahwa value AWS Cloud itu adalah misalnya tadi merubah dari capital expense ke federal expense, variable expense misalnya. Jadi pendapatan modal awal yang cukup besar kita ubah jadi variabel yang bisa lebih kecil tapi sesuai dengan pemakaian. Kemudian ini konsep security atau konsep keamanan, ya. Bisa memahami dan bisa bahkan menjelaskan tentang share responsibility model, bagaimana AWS dan customer berbagi tanggung jawab, ya, jadi sama, gitu. Jadi model-model pertanyaannya biasanya ya sama. Kan ada kasus tertentu, misalnya di suatu layanan tertentu ditanyakan misalnya ya, kita gunakan layanan EC2. Di layanan EC2 kita mau mengupdate sistem operasinya di EC2 tersebut. Itu kemudian ditanyakan, bisa aja pertanyaannya bahwa ini kalau diupdate itu sebenarnya tanggung jawab keamanannya dari sisi siapa? Apakah dari sisi AWS, apakah dari sisi customer-nya atau misalnya pihak lain malah. Oh, bisa juga menanyakan dari beberapa pilihan gitu ya, yang mana yang merupakan tanggung jawabnya AWS. Jadi ada beberapa pilihan. Ini yang bisa saja yang mungkin agak cukup menantang gitu soalnya ya. Kalau misalnya ada multiple response, ya. Kalau dibilang multiple response berarti jawabannya kan bisa lebih dari satu dan memang harus dipilih. Semua yang benar jawabannya harus dipilih kalau itu multiple response. Saja dia meminta kita, tapi sebenarnya cukup jelas kok. Dia akan meminta kita memilih 2, memilih 3 atau memilih berapa. Jadi instruksinya jelas. Kita memilih 2 atau memilih 3 atau berapapun. Nah, kita tinggal ikuti aja instruksinya ya. Tinggal kita evaluasi masing-masing choice-nya lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dari pilihan-pilihan di bawah ini yang mana yang merupakan tanggung jawab keamanan dari seorang customer misalnya. Ada beberapa pilihan. Kadang-kadang juga akan ada yang mengecoh gitu ya. Misalnya kalau di manage model ya, di manage model siapa yang bertanggung jawab melakukan patch update softwarenya misalnya. Kalau manage software ya kan kita manage service seperti RDS juga sudah sempat kita bahas bahwa tanggung jawab pembagian ini ya tidak konstan aja, jadi bisa tergantung sama service-nya juga ya. Jadi tidak selamanya update software ya. Update software itu selalu tanggung jawab customer. Kalau di situ iya benar. Tapi begitu kita beralih ke layanan yang sifatnya manage seperti RDS misalnya, tentu saja itu beralih tanggung jawabnya kan. Itu beralih tanggung jawabnya ke AWS. Yang perlu diperhatikan jenis layanannya apa? Apakah dia termasuk kategori yang manage, atau kalau kita bicara tentang apakah dia tipe yang infrastructure as a service, ya, dia menjual infrastrukturnya sebagai service, atau yang tipe layanannya ada platform as a service, yang dijualnya sebagai layanan ada platform, atau yang memang software as a service.
Itu yang perlu dilihat jenis layanannya. Jadi tidak konstan gitu. Bahwa saya selalu bisa bilang bahwa update software itu urusannya customer, pasti belum tentu, tergantung jenis layanannya nanti. Security best practice yang perlu jadi mantra kalau saya boleh bilang kemarin ya, salah satunya itu yang list privilege yang harus diingat. Kemudian bagaimana kita melakukan autentikasi ya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan kalau misalnya dari root gitu. Dari root kira-kira apa yang harus dilakukan seorang root account setelah dia login, apa yang harus dilakukan. Kemarin kita sudah lihat misalnya aktifkan MFA buat akun IAM ya. Itu yang dipakai sebagai administrator, jangan pakai akun root ya. Terus ada multifactor authentication. Terus apakah kita mau, ini sebenarnya lebih banyak mungkin terkait dengan identity dan access management ya, atau IAM. Jadi nanti coba kita lihat review sedikit-sedikit terkait dengan best practice ini, ya, security best practice. Bagian berikutnya ya, cloud cost, ya, biaya, sama ekonomi, sama billing practice. Ini juga penting bagaimana kita memahami struktur biaya gitu ya, struktur biaya di AWS. Salah satu fokus yang juga cukup penting adalah pemahaman terhadap misalnya di billing ya. Di billing kita punya beberapa tools yang bisa dipakai, Cost Explorer, ada budget, juga harus bisa dipahami gitu, fungsi dari masing-masing tools tersebut ya. Billing guide untuk apa, dashboard untuk apa, kemudian Cost Explorer itu biasanya digunakan untuk apa gitu misalnya. Kemudian meskipun kalau selama di modul mungkin tidak bisa diperlihatkan secara langsung, ya. Tapi minimal kita punya bayangan lah tentang tadi ya, billing explorer, cost explorer ya. Kemudian ada budget ya. Kalau budget sudah jelas gunanya kita buat setting budget suatu layanan ya, bahwa kalau dia memenuhi batas ini dia bisa memberikan semacam notifikasi gitu. Kemudian bagian berikutnya ini ya, core AWS service ya. Jadi yang fokusnya di sini core AWS service yang akan masuk ya, ada dari segi komputasi, kemudian dari sisi network ya, ini terkait dengan VPC dengan teman-temannya, termasuk CloudFront, termasuk dengan Cloud53 ya. Kemudian termasuk juga dengan tools-tools yang bisa digunakan misalnya dengan VPC. Misalnya kita bisa pakai site-to-site VPN, apa itu direct connect, ya. Kemudian direct gateway juga termasuk di sana. Database, ya, database sebenarnya mencakup ya dari yang kita sudah bahas kemarin terkait dengan RDS untuk relasional, kemudian kita bicara tentang non-relasional, kita punya satu opsi namanya DynamoDB, kemudian kita punya Redshift ya untuk istilahnya data warehouse on the cloud, kemudian ada Aurora juga, ya, Aurora digunakan sebagai memang salah satu database relasional yang bisa dipakai di RDS yang memang dirancang gitu engine-nya, ya, dirancang untuk dijalankan di cloud. Ya. Jadi istilahnya dia lebih cloud friendly lah. Jadi ada beberapa kelebihannya Aurora misalnya dibanding misalnya kita menggunakan misalnya MySQL, Postgre maupun Oracle yang mungkin dari awal itu tidak dirancang untuk digunakan di cloud. Misalnya dari sisi read replikanya, jumlah read replika di Aurora itu bisa jauh lebih banyak, bisa sampai 15 read replika dibuat. Kalau saya tidak salah ingat, misalnya MySQL di RDS, mungkin hanya bisa buat 2 atau 3 read replika maksimal. Jadi memang satu dirancang untuk lebih cloud friendly, memang dirancang untuk dijalankan di atas cloud. Sedangkan yang satunya lagi, ya, opsi MySQL, opsi SQL Server dan lain-lain tidak dirancang khusus gitu untuk dijalankan di atas cloud. Ini juga ya, kita bisa mengidentifikasi untuk use case yang diceritakan gitu ya. Use case seperti ini, apa yang diperlukan. Ya. Kira-kira service apa yang cocok untuk memenuhi use case tertentu.
Ini target kandidatnya ya tadi ya, minimal ada 6 bulan. Sudah mudah-mudahan sih dengan intensif selama 2 minggu sampai 3 minggu ini ya, kita bisa minimal sudah ekivalen lah dengan pengalaman 6 bulan ini terengage atau sudah aktif menggunakan AWS Cloud, meskipun dalam lab maupun di dalam sandbox ya. Jadi silahkan dioprek aja sandboxnya selama ada dalam batasan sandbox tersebut, seharusnya bisa gunakan ya. AWS Knowledge yang disarankan sama konsepnya AWS Cloud Concept, security dan compliance dengan AWS Cloud, pemahaman core untuk AWS Service, serta economics ya, dari AWS Cloud itu sendiri. Dan yang ini yang out of scope ya, yang tidak kita mungkin tidak akan mengarah ke sini ya, dari sisi troubleshooting, mendesain sebuah arsitektur cloud itu di luar lingkup dari cloud practitioner ya. Bahkan implementasi dan migration, load dan tes pengujian performa itu tidak masuk dalam, termasuk juga coding ya. Jadi pengalaman coding tidak dibutuhkan, pengalaman atau kemampuan untuk coding tidak dibutuhkan untuk sertifikasi cloud practitioner ini. Ya. Ini contoh pertanyaannya tadi ya, jadi multiple choice. Ada 1 yang benar dan 3 yang salah. Itu biasanya 4 choice dan 1 yang benar, 3 yang sebagai destructor. Kalau multiple response, kita sudah diberitahukan gitu bahwa Anda harus memilih 2 atau 3 pertanyaan yang benar. Biasanya pilihannya ada 5 nih, 5 atau lebih. Terus yang perlu juga diperhatikan nanti, sama juga dengan final assessment ini adalah tidak ada nilai penalti ya kalau salah. Misalnya kalau salah nilainya -1, nggak ada. Jadi pilihan yang pertanyaan yang tidak terjawab itu tetap aja terhitung sebagai pertanyaan yang salah, dengan yang jawabannya salah. Jadi tidak ada masalah pada saat Anda misalnya benar-benar sudah butuh atau benar-benar sangat konsep yang Anda baca di pertanyaan itu benar-benar baru, tidak ada salahnya Anda coba evaluasi lagi kembali dari masing-masing pilihannya. Ini juga kemarin sebenarnya saya juga sempat lakukan hal ini. Jadi ada memang yang berada di luar lingkup ya, berada di luar lingkup pertanyaannya. Jadi memang yang saya lihat itu tidak masuk dalam 4 kategori di sini ya. 4 kategori yang ada di sini, cloud concept, security compliance, understanding, core AWS service, sama economics. Ya. Dan ini sebenarnya masuk di, makanya dia kenapa 65, karena ada beberapa pertanyaan yang menurut AWS-nya sendiri, atau di bagian yang kita bisa dibaca, sebenarnya lebih untuk melihat bagaimana performa pertanyaan itu tersebut, dan itu tidak akan dinilai. Jadi tidak ada penalti kalau kita menebak. Jadi cuma menebaknya juga harus menebak dengan smart ya, dengan cerdas. Jadi lihat aja masing-masing kalau memang konsep pertanyaan saat itu sama sekali belum Anda pahami, benar-benar baru gitu buat Anda, buat teman-teman, silakan lihat kembali opsi-opsi jawabannya pertama. Biasanya dari opsi-opsi jawaban kemungkinan sudah ada gitu layanan yang Anda kenal pasti, oh ini layanan seperti ini. Ini layanan seperti ini. Jadi Anda bisa mengkerucutkan gitu, Anda bisa istilahnya kalau bermain apa ya, Who Wants to be Millionaire ya, kalau ingat malah kita bisa ada opsi misalnya hapus 50% jawaban yang salah. Jadi dari yang tadi 4 choice-nya tinggal 2. Anda tinggal milih dari 2 tadi. Karena yang 2 tadi kita sudah tahu dengan jelas bahwa misalnya sudah dikatakan 1 AWS IAM, 1 AWS Cognito, oh tidak mungkin, kita sudah tahu bahwa ini saya pahami artinya, ini saya pahami juga artinya Cognito misalnya untuk apa. Tidak mungkin digunakan untuk scope pertanyaan ini. Jadi saya bisa keluarkan dia dari pilihan yang mungkin benar. Jadi Anda tinggal 2 aja memilih. Berarti kan kemungkinannya 50% tuh. 50% sama 50%, jadi cukup besar kemungkinan untuk benar juga.
Oh ya, ini ternyata 15 ya, 15 unscore question yang tidak akan berefek. Ada skor karena lebih diarahkannya untuk pengumpulan informasi. Informasi untuk evaluasi pertanyaan dan tidak akan dinilai itu dalam examnya. Ada 15 ternyata. 60, total 50 pertanyaan berarti ya. Totalnya 65. Kalau di sini disebutkan ada 15 pertanyaan, cuma kita tidak akan bisa tahu pertanyaan mana yang unscore atau tidak. Ya. Jadi, sebisa mungkin jawab aja semua dengan sebaik mungkin. Jangan terlalu berharap sama yang 15 unscore question ini, yang tidak akan mempengaruhi skornya. Nah, kita tidak tahu, kita mungkin tidak akan tahu gitu yang mana yang apakah ini unscore question atau bukan. Tidak ada petunjuknya, tidak ada indikatornya bahwa itu unscore question atau tidak. Ya. Oke, resultnya, hasil. Ya. Kalau hasil, itu kan cuma ada 2 ya, pass atau fail, kemudian minimum passing. Jadi nilainya itu akan di-scale antara 100 sampai 1000 nanti, berdasarkan jumlah jawaban yang benar. Ya. Dan minimum passing score-nya itu sekitar 700. Sebenarnya ini kalau mau di, kan sekitar ya 65% lah ya, 700 ini. Nanti untuk 700 ya, untuk pass, jadi maksimalnya 1000. Kemudian nanti dalam skornya ya, itu juga nanti ada bagaimana performanya Anda ya di situ, performa Anda di exam tersebut untuk setiap section level. Jadi nanti section levelnya itu ada di sini sih sebenarnya. Ini section levelnya. So, nanti mungkin saya bisa perlihatkan yang sertifikatnya saya. Jadi ada bagian-bagian tertentu misalnya. Jadi ada berapa persen pertanyaan terkait dengan cloud concept, terkait dengan security, terkait dengan core AWS service sama economics. Pasti perlihatkan bahwa Anda performa Anda di bagian-bagian tersebut itu berapa. Itu yang ada. Oh sorry, ini ada di sini ternyata domain-domainnya. Ya. Table classification-nya. Jadi feedback sebenarnya yang diperlukan tidak perlu gitu, Anda perlu minimal skor di bagian section domain 1 gitu, harus 26%, tidak harus. Intinya total skornya aja yang dihitung sih. Jadi total skornya Anda sudah melewati nilai 700 tadi, itu Anda sudah dinyatakan lulus, meskipun mungkin hanya beberapa gitu yang memenuhi standar di sini. Ya, cuma untuk ini aja sih, cuma untuk highlight ya, kalau dilihat yang bisa Anda Anda kuatnya di bagian yang mana, dan yang mungkin agak sedikit lemah di bagian mana, yang mungkin Anda pada saat Anda mau mengambil lagi exam di tingkat yang lebih tinggi, dan mungkin ada bagian-bagian yang kurang lebih sama, Anda bisa fokusnya di mungkin yang di bagian yang lemah-lemah dulu, untuk memperkuat lagi kesiapannya Anda terkait dengan bagian tersebut. Jadi ini ya, jadi cloud concept tadi, kemudian terkait dengan security dan compliance. Ya. Ini banyak pertanyaan terkait dengan share security. Ini cukup banyak porsinya. Yang lebih banyak lagi adalah use case. Ya. Anda tahu AWS service-nya apa, Anda akan diberikan use case tentang apa? Tentang contoh penggunaan cloud gitu, dan kira-kira ditanyakan bahwa kira-kira untuk konsep atau use case seperti ini itu butuh sebaiknya ya atau best practice-nya menggunakan layanan AWS yang mana. Kemudian yang terakhir terkait dengan billing sama pricing. Poinnya tidak terlalu besar, sekitar 16%. Fokusnya bisa kita fokuskan memang ke yang 33%. Nah, semuanya penting sih. Cuma kita bisa lihat bagaimana porsinya dari masing-masing ini aja ya, dari masing-masing section atau bagian ini. Di cloud konsep terkait cloud ya, kelebihan terutama kita bicara tentang advantage di cloud, kemudian jenis-jenis service yang ada, dan tipe deployment-nya sendiri ya. Kemarin kan kita lihat ada berapa deployment, mulai dari yang full cloud, ada yang hybrid, atau memang ada yang taruh di on-premise tapi tetap terhubung dengan cloud. Ini
lebih rincinya lagi sebenarnya ya, dari domain-domainnya terkait dengan keuntungan ya. Bilang benefits, kita akan selalu bicara tentang keuntungan menggunakan cloud computing, dan perhatikan kembali keyword-keyword yang ada di sana. Masalah keamanan, bagaimana dia reliabilitasnya baik, ya, bisa menyediakan high availability ya. Kemudian konsep yang juga cukup penting di cloud adalah elastisitas, kemampuan untuk menambah kapasitas dengan mudah, dan kemampuan untuk mengurangi kapasitas juga dengan mudah, bahkan hampir instan. Agility, bagaimana kita bisa dengan mudah gitu bereksperimen di cloud, PS Go, ya ini menggunakan ya, itu bisa biasanya juga disebut sebagai metered connection. Jadi metered artian memang sama seperti meteran listrik, kita membayar listrik sesuai dengan penggunaan kita atau penggunaan yang tercatat di meteran tersebut. Kemampuan untuk skalabilitas, kemampuan untuk go global dalam hitungan menit, bukan? Dan keuntungannya apalagi masalah di economy of scale, di mana kita bisa mendapatkan harga yang bisa turun terus kalau memang scale dari penggunaan cloud itu makin besar. Kemudian fokus ya, ini juga yang penting bagaimana AWS penggunaan cloud ini ya, penggunaan cloud ini bisa mendorong bisnis untuk bisa fokus saja ke core value-nya atau business value-nya saja. Tidak perlu fokus ke bagaimana menyediakan infrastruktur IT, bagaimana kemudian setelah menyediakan, kemudian bagaimana harus memanage-nya, bagaimana harus menjaga keamanannya. Itu bukan hal yang tidak mudah. Itu perhatian bahkan cost yang cukup besar. Makanya kalau bisa di shifting gitu, yang tadi ini serahkan aja untuk bisa istilahnya bisa dibantu oleh AWS, oleh penyedia cloud computing terkait dengan penyediaan, manajemen, maintenance, dari sisi sekuritasnya itu bisa istilahnya bisa di offload gitu ke provider cloud computing atau AWS. Sedangkan user atau bisnisnya ya bisa fokus lagi ke produknya, bagaimana dia menyediakan bisnisnya, bagaimana menyediakan bisnis value-nya ke customer-nya, pelanggannya. Jadi fokusnya memang revenue generating activities ya, aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Jangan fokus ke managing infrastructure kalau memang bukan core bisnisnya di sana. Cloud economics ya. Jadi ini kita masih bicara tentang TCO kemarin ya. Bagaimana kita memahami apa itu yang dimaksud dengan OPEX, operational atau variable expense, apa itu contoh-contoh dari capital expense, labor cost yang terkait dengan on-premise ya. Jadi ini kita masih melihat bagaimana sih total cost ownership kalau masih on-premise dibandingkan dengan pada saat kita sudah migrasi gitu ke cloud. Ini beberapa contoh kita manfaatkan pakai managed service, keuntungannya bisa pakai compliance scope-nya ya, untuk reporting, kemudian kita bisa pakai otomasi, dan infrastruktur yang benar-benar sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, kapasitas yang dibutuhkan. Design principle, bicara terkait dengan well architected framework. Kita mulai berapa pilar, 5 pilar itu, ada beberapa mantra dari tiap pilar yang juga kemungkinan akan bisa jadi salah satu pertanyaan juga. Gimana kita implement elastisitas di cloud dibanding on-premise, apakah bisa juga gitu elastisitas diimplement di ini. Bagaimana kita bisa decouple komponen, apakah kita mau pakai microservices atau kita mau pakai monolithic arsitektur misalnya. Terus bagian kedua atau domain kedua dari materi pertanyaan nanti di AWS adalah terkait dengan security dan compliance. Ya. Bagian pertama itu pasti tentang ini, share responsibility model. Dikenali elemen-elemennya, dikenali elemen mana yang perlu jadi tanggung jawab AWS, yang mana jadi tanggung jawabnya
customer. Jadi dengan kita melihat, sebenarnya kita bicara pada saat kita melihat service juga ya, kemarin kan kita melihat service komputasi, kita melihat service storage ya, kita melihat service database, lagi kemarin service network juga ya. Nah, kita bisa melihat yang kira-kira mana yang termasuk lah ya, dengan melihat karakteristiknya tiap service tadi. Kita bisa melihat bahwa oh service ini kemungkinan adalah yang masuk kategori managed service. Artinya akan ada sebagian besar misalnya kayak Elastic Beanstalk. Mau bicara tentang Elastic Beanstalk, misalnya itu kan platform as a service, ataupun dia memang managed service. Jadi ada yang shifting dari sisi user ya, itu shifting ke AWS ya. Yang kalau di resource yang lain misalnya di situ itu sebenarnya tanggung jawabnya si user. Tapi karena dia tipenya berbeda ya, bukan infrastruktur yang ditawarkan tapi platformnya, ya berarti urusan infrastruktur di mana platform terus berjalan adalah tanggung jawab yang menawarkan. Ya. Menawarkan siapa ya? AWS. Berarti urusan infrastruktur, urusan tentang update infrastruktur atau operating system yang ada menjalankan platform tersebut, itu berarti shifting ke AWS. Ya. Yang dikatakan di sini bagaimana customer responsibility itu bisa shift, bisa berpindah tergantung jenis service yang digunakan. Jadi berbeda misalnya antara RDS, Lambda sama X2 bisa berbeda responsibility-nya. Ya, kita bisa kenali apa yang menjadi tanggung jawab dari AWS. Compliance dan security ini juga cukup penting ya. Ini bisa melihat salah satu service yang terkait dengan compliance itu adalah Artifact. Kemarin kita sudah sempat bahas sekilas yang namanya AWS Artifact, tempat kita untuk istilahnya satu center point terkait dengan masalah compliance requirement di AWS service. Itu bisa didapatkan di AWS Artifact tadi. Untuk compliance misalnya terkait dengan security, ya, bagaimana misalnya encryption itu, opsi-opsi encryption itu sudah ada, entah itu dalam transit ataupun pada saat dalam storage. Ini kan bicara tentang encryption di storage ya. Who enables encryption untuk service tertentu ya. Jadi kita bisa lihat itu kita bisa lihat kembali dari tipe layanannya, apakah encryption-nya by default berarti diaktifkan oleh AWS atau ada opsi untuk user ya, untuk mengaktifkan enkripsinya atau tidak. Service yang bisa membantu ya proses auditing dan proses reporting. Kita sudah kenal kemarin ada yang namanya CloudWatch. Mungkin yang belum kita lihat ini AWS Config ya, dan AWS CloudTrail. Kalau CloudWatch kita bicara tentang metrik dari resource-nya, kita bisa lihat metriknya seperti apa. Kemudian CloudTrail kita bicara tentang siapa, kita bicara tentang who-nya, siapa yang melakukan apa, yang melakukan sesuatu terhadap resource ya. Mau dia menghapus, mau dia membuat, mau dia merubah konfigurasi, itu semuanya bisa dicatat di CloudTrail. Config mungkin akan kita bisa lihat nanti ya, di ada white paper nanti yang kita bisa lihat. Kemudian konsep of least privilege access juga penting, bagaimana kita memberikan akses seperlunya saja. Ini juga ini sebenarnya layer keamanan juga. Kalau tadi sempat ada yang bertanya kenapa ada di forum diskusi, kenapa pada saat kita buat auto scaling dengan Elastic Load Balancer. Jadi Elastic Load Balancer-nya itu kan facing ke internet, sedangkan untuk apa namanya, untuk instan yang jadi servernya ya, bukan load balancer, yang jadi server yang di auto scale itu adanya di private subnet. Berarti kan kalau begitu takutnya nanti kan akan membengkak gitu biayanya, karena mungkin dia harus pakai net gateway terus gitu untuk memberikan respons terhadap request dari suatu klien. Nah, ini sebenarnya tadi ELB-nya yang jadi
poinnya ya, poin komunikasi dengan internetnya, ya, dengan public internet. Kita juga taruhnya di sini. Sebenarnya bisa juga gitu kita taruh di public subnet. Cuma ada tambahan layer keamanan yang kita perlu lakukan, bahwa karena kita sudah punya satu gitu poin yang bisa akses ke public internet melalui ELB, Elastic Load Balancer, kita bisa menambah layer keamanan untuk yang servernya tadi kita simpan aja di private subnet ya. Karena ini tidak perlu diakses gitu. Jadi kita memberikan istilahnya akses terbatas gitu, akses terbatas ke instansi tertentu, instan yang berada di dalam target group tadi ya, yang ditambah atau dikurangin jumlahnya supaya tidak diakses gitu dari luar ya. Kan berarti kita menambah layer keamanan. Sama juga dengan list privilege access ya. Sama kalau tadi kalau dia tidak perlu akses internet ya, jangan ditaruh di public subnet, atau tidak perlu diakses dari internet, dari public internet, jangan ditaruh di public subnet, simpan di private subnet. Karena kebutuhannya dia bisa berkomunikasi atau memberikan respons melalui Elastic Load Balancer ya. Karena yang membagikan trafficnya juga Elastic Load Balancer. Nah itu berarti kan kita memberikan list privilege access ya. Kita berikan, sebenarnya tidak terlalu sama konsepnya, tapi kurang lebih mirip konsepnya, bahwa kita berikan seperlunya aja ya, supaya kita tidak ada akses yang berlebihan, tidak membuka celah tertentu ya, celah keamanan tertentu. Kita sudah minimal satu opsi untuk jadi celah itu tertutup, bahwa dia tidak bisa diakses dari internet. Tidak ada akses inbound. Tidak ada akses inbound. Akses inbound semuanya akan melalui Elastic Load Balancer lagi. Ini juga sama. Jadi pada saat memberikan akses gitu ya, akses ke user melalui misalnya kita buatkan AWS account-nya, kita kan bisa mendefinisikan service policy-nya. Kita bisa service policy bahwa ini bicara bahwa bisa melakukan sesuatu misalnya di S3, misalnya bisa menghapus bucket di S3. Jadi bisa diatur sedetail itu. Kalau bisa diatur sedetail itu di IAM misalnya. Jadi kalau memang dia misalnya untuk melakukan fungsinya misalnya, atau untuk melakukan pekerjaannya, dia hanya butuh untuk menghapus sesuatu di bucket S3, ya berarti hanya itu saja yang kita berikan. Jangan diberikan akses yang lain misalnya. Kita juga misalnya mau memberikan, dia perlu akses listing, dia perlu akses untuk menambah objek di bucket atau modifikasi objek. Padahal mungkin job desk-nya itu hanya untuk menghapus bucket S3. Jadi kita hanya perlu memberikan akses untuk menghapus bucket saja. Tapi untuk terkait dengan operasi lain, misalnya di bucket, jangan diberikan. Kita berikan saja yang secukupnya saja untuk melakukan fungsinya, melakukan job desk-nya saja. Ini juga konsep yang akan cukup sering gitu dibahas pada cukup sering ditanyakan di soal-soal di exam nanti ya, di certification exam. Manajemen capabilities ya, akses manajemen itu kita punya satu tempat ya, kita sudah punya satu service yang terpusat namanya IAM. Bisa atur, bisa membedakan nanti apa yang dimaksud dengan groups dan user, kemudian roles di mana perbedaannya masing-masing, kemudian penggunaan akses keys ya. Jadi kita kan ada beberapa cara ya, kalau kita ingat kembali, kita punya beberapa cara mengakses layanan-layanan atau service yang ada di AWS. Kalau kita ingat kembali ada 3 minimal. Itu pertama melalui manajemen konsol yang kita pakai browser. Kemudian yang kedua kita bisa pakai command line interface-nya AWS CLI. Dan yang ketiga adalah kita bisa pakai SDK AWS. Nah, ini menggunakan bahasa pemrograman. Jadi aksesnya juga secara program. Nah, untuk yang manajemen konsol, ya, untuk masuk ke manajemen konsol kita akan menggunakan password. Ya. Kan cuma memang kalau di lab kita nggak pakai password ya.
kita langsung klik tombol AWS langsung masuk ke manajemen konsol. Tapi kalau di real account AWS misalnya, itu untuk root account dia akan login, kemudian kalau sudah dibikinkan AWS account gitu, IAM account misalnya untuk administratornya, itu kan dia bisa pakai password untuk masuk ke manajemen konsol. Sedangkan CLI maupun SDK itu nanti kita juga bisa punya akses keys-nya masing-masing. Jadi secret key sama ada token juga. Nah, itu yang akses key digunakan untuk akses melalui CLI maupun SDK. Ya. Jadi kalau password policy khusus untuk manajemen konsol, kalau akses keys itu digunakan bisa di AWS CLI, Command Interface maupun AWS SDK-nya. Ya. Itu bisa dibedakan nanti kapan digunakan password, kapan kita menggunakan akses keys. Terus ada multi-factor authentication, ya. Bagaimana kita menggunakan lebih dari satu proses autentikasi, misalnya masuk ke manajemen konsol tidak hanya pakai password, gitu, tapi juga harus mengetikkan satu angka, misalnya dari Google Authenticator, gitu, yang masukkan serangkaian nomor tertentu yang di-generate secara terus-menerus. Juga tambahan autentikasi untuk memperkuat atau menambah layer keamanan lagi. Tas-tas yang butuh root account dan bagaimana kita melakukan proteksi. Proteksi terhadap root account ini juga sudah dibahas di modul, ya, dimana kita begitu kita login pakai root account, kita hapus akses key-nya, jadi kita tidak akan menggunakannya. Kita simpan akses key-nya, jadi tidak akan menggunakan root account ini untuk masuk. Tapi kita bikin IAM account lagi yang baru, yang punya hak administratif yang hampir sama, tapi tidak sebesar root account. Security support, ya, ada yang native. Ini mungkin kita tidak sempat bahas ya, AWS Marketplace. Yang native ini yang termasuk untuk di network, misalnya kita pakai security group, ya, kita ada ACL, ada ini WAF ini nanti juga kita bahas mungkin. Jadi tadi kita sudah punya dua ya, yang mungkin jadi utang yang belum sempat dibahas, ada WAF sama config tadi AWS config dan WAF. Kemudian kita juga bisa menggunakan gitu dari marketplace sama dokumentasi, ya, dimana kita memahami di mana kita bisa menemukan dokumentasi, ada di knowledge center di AWS Docs, kemudian di security center seperti blog maupun di tempat-tempat lainnya, ya. Security check itu masuk juga nanti di AWS Trusted Advisor. Nah, Trusted Advisor sendiri nanti juga bagian dari, misalnya salah satu yang juga sering tanyakan terkait dengan billing, ya, adalah support plan, ya. Trusted Advisor ini bisa dilihat itu perbedaannya, level-levelnya pada saat kita pakai developer, ya, developer support plan, atau kita pakai business support plan atau enterprise support plan. Yang bagian ketiga, terkait dengan teknologi. Ini sebenarnya tidak terlalu ini, ya. Jadi cara akses ke AWS Cloud-nya sendiri, ya. Entah kita pakai akses secara program, ada akses dengan API atau SDK, kemudian bisa pakai manajemen konsol dan CLI. Kemudian different types of deployment models, ya, all in, ya, semuanya fully cloud, kemudian bisa pakai hybrid atau memang ada yang masih pakai on-premise. Connectivity option, ya, kita bisa punya connectivity option dengan misalnya dari on-premise gitu ke AWS Cloud, kita bisa gunakan site-to-site VPN. Ada juga, jadi bisa dipahami itu apa perbedaan misalnya antara site-to-site VPN gitu dengan AWS Direct Connect. Satu, dua-duanya punya atau bisa melalui public internet. Site-to-site jelas, untuk site-to-site VPN ini kita jelas punya tambahan layer keamanan. Nah, berjalan di VPN, Virtual Private Network, tapi kita masih berjalan di infrastruktur public internet.
yang mungkin akan banyak bottleneck, akan banyak hop di dalamnya, ya, sehingga speednya dan bandwidthnya itu terbatas dibandingkan dengan direct connect. Direct connect ini menawarkan privasi, menawarkan kecepatan dan bandwidth yang lebih bagus. Cuma itu tadi tidak tersedia secara luas, ya. Harus buat koneksi dengan poin dari AWS itu sendiri, dan itu juga tidak tersedia di semua kota atau semua daerah. Global infrastructure, ya, membedakan, bisa memahami mulai dari struktur region yang paling besar hingga yang paling kecil skopnya, ya, di edge location misalnya. Dari regions kemudian terdiri dari beberapa AZ, dan ada konsep yang lebih kecil lagi misalnya di edge location. Oke, berhubung sudah jam 9, mungkin kita bisa break dulu, ya, selama 15 menit. Setelah itu kita lanjut. Masih bahas tentang materi dulu, ya. Nanti coba setelah ini mungkin kita bisa lihat beberapa white paper terkait dengan layanan-layanan AWS, serta melihat beberapa contoh soal, ya, di trial exam, ya. Oke, kita kembali lagi 15 menit dari sekarang.